Halo, perkenalkan saya Lamtiur Maria Dolorosa, mahasiswi dari Unindra. Saya di sini akan mempresentasikan menjelaskan tentang tahapan layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Layanan konseling kelompok secara terpadu dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Sebagai kegiatan, layanan konseling kelompok ini merupakan upaya bantuan untuk dapat memecahkan masalah siswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Tahap-tahapan pada konseling kelompok adalah yang pertama, tahapnya pembentukan. Dalam konseling kelompok, tahap pembentukan yaitu tahap awal yang sangat berpengaruh dalam proses selanjutnya. Tahap ini ditandai dengan dibentuknya struktur kelompok. Adapun manfaat dari bentuk struktur kelompok ini adalah agar anggota kelompok dapat memahami aturan yang ada dalam kelompok untuk bertanggung jawab pada tujuan dan proses kelompok. Pengenalan dan pengungkapan tujuan menjadi terbangunnya kebersamaan. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan oleh pemimpin kelompok dalam tahap ini jika rasa keterbukaan dan keikutsertaan kelompok kurang mantap. A. Teknik pertanyaan dan jawaban. B. Teknik perasaan dan tanggapan. C. Teknik permainan kelompok. Selanjutnya ada tahap kedua, yaitu tahap peralihan. Tahap peralihan ini adalah terjadi suasana ketidakseimbangan dalam diri masing-masing anggota kelompok. Konselor diharapkan membuka permasalahan masing-masing anggota sehingga masalah tersebut dapat bersama-sama dirumuskan dan dapat diketahui penyebabnya. Walaupun anggota kelompok sudah mulai terbuka satu sama lain, tetapi dapat pula terjadi kecemasan, resistensi, konflik, dan keengganan kelompok membuka diri. Oleh karena itu, konselor selaku pemimpin kelompok harus dapat mengontrol dan mengarahkan anggotanya untuk merasa nyaman dan menjadikan anggota kelompok sebagai keluarganya sendiri. Lalu yang ketiga adalah tahapan kegiatan. Tahap ini dilakukan setelah permasalahan anggota kelompok diketahui penyebab sehingga konselor dapat melakukan langkah selanjutnya, yaitu menyusun rencana tindakan. Pada tahap ini, anggota kelompok diharapkan telah dapat membuka dirinya lebih jauh dan menghilangkan defensifnya. Adanya perilaku modeling yang diperoleh dari mempelajari tingkah laku baru serta belajar dan bertanggung jawab pada tindakan dan tingkah lakunya. Akan tetapi, pada tahap ini juga dapat saja terjadi konfrontasi antara anggota dan transferensi. Dan peran konselor dalam hal ini adalah berupaya menjaga keterlibatan dan kebersamaan anggota kelompok secara aktif. Kegiatan kelompok pada tahap ini dipengaruhi pada tahap selanjutnya. Jadi, apabila pada tahap sebelumnya berlangsung dengan efektif, maka tahap ini juga dapat dilalui dengan baik. Begitupun sebaliknya. Apabila tahap ini berjalan dengan baik, biasanya anggota kelompok dapat melakukan kegiatan tanpa mengharapkan ikut campur tangan pemimpin kelompok lebih jauh. Karena tahap ketiga ini merupakan inti kegiatan kelompok, maka aspek-aspek yang terjadi dan pengiring cukup banyak dan masing-masing aspek tersebut perlu mendapatkan perhatian dengan seksama dari pemimpin kelompok. Kegiatan pada tahap 3 ini mendapatkan alokasi waktu yang terbesar dalam keseluruhan kegiatan kelompok. Lalu adanya yang keempat itu adalah tahap akhir. Tahap ini adalah tahap di mana anggota kelompok mulai mencoba perilaku baru yang telah mereka pelajari dan didapatkan dari kelompok. Umpan balik adalah hal yang penting sebaliknya dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok. Hal ini dilakukan untuk menilai dan memperbaiki perilaku kelompok apabila belum sesuai. Oleh karena itu, tahap akhir ini dianggap sebagai tahap melatih diri klien untuk melakukan perubahan. Sehubungan dengan pengakhiran kegiatan, Prayitno mengatakan bahwa kegiatan kelompok harus ditunjukkan pada pencapaian tujuan yang ingin dicapai dalam kelompok. Kegiatan kelompok ini biasanya diperoleh dari pengalaman sesama anggota.
Apabila tahap ini terdapat anggota dan memiliki masalah belum dapat terselesaikan pada fase sebelumnya, maka tahap ini masalah tersebut harus diselesaikan. Terima kasih.